لا إله إلا الله محمد رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi wa zira ala dini kullihi wa kafa billahi alima. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para jamaah sekalian, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan rahmat yang diberikan kepada kita. Alhamdulillah, Allah berikan kesehatan dan kelapangan waktu sehingga kita bisa berkumpul melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid yang kita cintai ini, dan kita lanjutkan itikaf kita dengan mengikuti kajian hadis yang insya Allah menambah wawasan pengetahuan kita dan memperbaiki amaliyah ibadah kita. Kita berdoa juga Allah menjaga iman dan Islam kita, menjaga iman dan Islam anak istri kita dan keturunan kita. Yang lebih penting lagi, di usia-usia senja kita insya Allah wafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Salawat dan salam kita berharap selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, para ulama, dan kita semua insyaallah umatnya adalah umat yang akan mendapatkan syafaat di yaumul akhir nanti. Para jamaah, kita akan melanjutkan kajian hadis dalam bab yang sama, yaitu Kitabul Iman wal Islam, dalam kitab hadis Sahih Bukhari jilid pertama, masih jilid pertama. Kali ini kita akan membahas hadis nomor 26 dan selanjutnya, yaitu hadis yang bercerita tentang diskusi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Kita baca lengkap hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang berhubungan dengan ayat Al-Quran surah Ali Imran ayat 85. Wa may yabtaghi ghairal Islam dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dalam bab itu ya. Hadatsana Abul Yamani qala akhbarana Su'aib anil Juhri qala akhbarani Amir ibnu Sa'ad qala akhbarani Abi Waqqas an Sa'ad radhiyallahu anhu ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'ta rahtan wa Sa'du jalisu fataraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan wa huwa a'jabuhum ilayya faqultu ya Rasulullah ma laka an fulan fa wallahi inni arahul mu'minan faqala aw musliman fasakatu qalila thumma ghalabani ma a'lamu minhu fa'udtu lima qalati faqultu ma laka an fulan fa wallahi inni arahul mu'minan faqala aw musliman fasakatu qalilan thumma ghalabani ma a'lamu minhu fa'udtu lima qalati wa ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thumma qala ya Sa'ad inni u'tiya rajulu wa ghairuhu ahabba ilayya minhu qasyati an yukabahu Allahu finnar. Jadi pada suatu hari, pada satu masa datang sekelompok orang kepada Rasulullah, ya. Lalu Rasulullah memberikan kepada orang-orang itu makanan
a'ta rahtan. Rahtan itu sekelompok orang 3 sampai 10 orang gitu ya. A'ta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'ta rahtan, memberikan kepada sekelompok orang makanan dan minuman. Wa sa'ad jalasu, ada saat di situ sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Fataraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan, di situ ada juga laki-laki lain yang bukan dari kelompok si orang yang datang kepada Rasulullah tadi. Menurut Sa'ad bilang, wa huwa a'jubahum ilayya. Kalau menurut Sa'ad itu orang-orang yang mempunyai keimanan lebih baik daripada kelompok orang yang tadi gitu. Fakultu, maka aku berkata, si Sa'ad bilang, ya Rasulullah, malaka anil fulan, kenapa engkau biarkan si laki-laki itu enggak dikasih makanan dan minuman? Laki-laki itu tidak diberikan makanan oleh Rasulullah. Fawallahi inni arahul mu'minan, demi Allah aku melihat gitu ya, aku menyaksikan, aku beranggapan si laki-laki itu adalah seorang mukmin yang baik. Lalu Rasulullah nyaut, faqala au musliman, saat mungkin dia seorang muslim, bukan seorang mukmin gitu. Fasakatu khalilan, lalu aku berdiam. Summa ghalabani, lalu aku bingung. Ma'alamu minhu, apa yang dimaksud oleh Rasulullah. Lalu aku berkata lagi, fakultu malaka anil fulan, ya Rasulullah, kenapa orang itu nggak dikasih makanan? Fawallahi ini arahul mu'minan, aku beranggapan bahwa orang itu adalah seorang mukmin yang baik. Faqala, Rasulullah nyaut lagi, au musliman, Sa'ad mungkin dia seorang muslim gitu ya. Terakhir Sa'ad diam, udah nggak ngomong lagi, tetap bingung ya. Setelah Rasulullah selesai membagikan makanannya, wa ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah berkata, summa qala ya Sa'ad inni la u'ti rajulu wa ghairuhu. Sa'ad, sebetulnya aku itu pengen sekali memberikan makanan dan minuman, hadiah-hadiah kepada sekelompok orang itu yang aku sudah berikan, dan juga kepada laki-laki itu. Ahabba ilayya, aku lebih menyukai memberikan makanan. Cuma aku lebih suka memberikan makanan kepada kelompok orang tadi karena aku takut Allah masukkan mereka ke dalam neraka. Ya, ini hadis sebuah diskusi antara sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas dengan Rasulullah. Jadi ada sekelompok kabilah datang menghadap Rasulullah meminta bantuan. Ada satu laki-laki juga di dekat situ. Di situ juga ada Sa'ad. Rasulullah memberikan bantuan kepada kelompok laki-laki itu saja, tidak kepada kepada kelompok orang tadi, tidak kepada satu laki-laki itu. Lalu Sa'ad protes, ya Rasulullah, kenapa itu si fulan tidak dikasih? Menurut aku dia mempunyai keimanan yang lebih baik dari kelompok itu, tapi yang kamu kasih yang ini. Rasulullah bilang, Sa'ad, dia seorang muslim, bukan seorang mukmin. Rasulullah Sa'ad nyaut lagi, kenapa kamu Rasulullah engkau tidak kasih? Kata gitu. Itu orang baik, keimanannya tinggi. Rasulullah bilang, Sa'ad, dia seorang muslim. Setelah Rasulullah selesai, orang itu pergi, laki-laki itu juga pergi. Pada perkembangan riwayatnya, laki-laki itu bernama Jail, seorang muhajirin. Rasulullah bilang kepada Sa'ad, Sa'ad, sebetulnya aku ingin memberikan kepada kelompok orang tadi, yang 10 itu, termasuk juga kepada laki-laki. Karena makanannya dan minumannya serta hadiahnya terbatas, maka aku berikan kepada kelompok ini saja. Karena aku takut Allah masukkan mereka ke dalam neraka. Saudara-saudara sekalian, hadis ini menggambarkan prioritas Rasulullah memberikan hadiah, makanan, dan santunan kepada orang-orang Islam yang masih lemah hatinya. Itu pelajaran yang pertama. Si laki-laki si Jail ini adalah orang muhajirin. Seorang muhajirin sudah bisa dipastikan mempunyai keimanan yang kuat, keislaman juga yang kuat. Kenapa? Buktinya dia bisa ikut hijrah bersama Rasulullah dari kota Mekah ke kota Madinah.
Tetapi kelompok laki-laki dari kabilah yang baru masuk Islam itu keimanannya masih lemah, keislamannya masih lemah. Maka Rasulullah memprioritaskan memberikan kepada mereka, bukan kepada jahil. Begitu maksud hadis ini. Nah, lalu pernyataan Rasulullah mengatakan saat mungkin dia seorang muslim, bukan seorang mukmin. Saat mengatakan dia seorang mukmin, mungkin dia seorang muslim, kata Rasulullah gitu. Sampai 2 kali. Para ulama hadis menjelaskan hadis ini, Rasulullah ingin menjelaskan, memberikan pelajaran kepada Sa'ad bin Abi Waqqas bahwa kita tidak berhak untuk memberikan penilaian yang bersifat batiniah. Karena hal-hal yang berhubungan dengan batiniah itu adalah hak Allah untuk menilainya. Maka Rasulullah hanya mengatakan, au musliman Sa'ad, mungkin dia seorang muslim, bukan seorang mukmin. Apa bedanya mukmin dengan muslim? Sederhananya begini, saudara-saudara sekalian. Seorang muslim itu, saya tidak perlu berbicara hadis riwayat di belakangnya ya, kan sudah pada paham semua seorang muslim itu adalah begini. Yang paling sederhana adalah ketika hadis menjelaskan tentang seorang laki-laki yang mendatangi Rasulullah. Laki-laki itu adalah Jibril, bertanya apa itu Islam, gitu kan? Itu Bapak pasti sudah tahu semua. Mukmin itu hal-hal yang berhubungan dengan batiniah. Maka seseorang tidak boleh menghakimi dia atau menjudge dia atau menilai dia tentang keimanan seseorang. Rasulullah pun melarang Sa'ad. Dia seorang muslim Sa'ad, bukan seorang mukmin. Kenapa hanya boleh dikatakan seorang muslim? Karena seorang muslim itu kriterianya bersifat zahir. Contoh misalnya saya, Pak Ubay udah sholat 5 waktu, sudah sedekah, sudah puasa, sudah zakat, sudah haji, misalnya gitu ya, oh berarti dia seorang muslim. Tapi siapa yang bisa mengukur kadar keimanan saya? Bisa tidak? Orang tidak bisa, Allah yang menilai. Maka kadar kemukminan saya itu hanya Allah yang menilai. Maka manusia tidak boleh mengatakan dia orang yang paling beriman, tidak bisa. Karena itu urusan Allah, itu hal-hal yang bersifat batiniah. Maka Rasulullah mengajarkan kepada Sa'ad, kamu jangan menilai dia seorang mukmin yang baik, anggap aja dia seorang muslim, karena yang terlihat dari dia adalah bagaimana dia beribadah. Itu kriteria seorang muslim. Tapi kekuatan imannya itu urusan Allah. Begitu maksud hadis ini. Ya, maka kita tidak bisa menilai kriteria standar keimanan seseorang. Yang kita bisa menilai adalah kebaikan keislamannya, bagaimana dia beribadah, bagaimana ilmunya tentang agama ini, bagaimana perhatiannya tentang agama. Di situ bisa kita menilai bahwa dia adalah seorang muslim yang baik, seorang muslim yang tidak baik. Tapi mengenai keimanan seseorang, Rasulullah melarang kita untuk menilai. Nah, berdasarkan hadis ini pula, kita tidak berhak membaca hal-hal yang berhubungan dengan otoritas Allah untuk membacanya. Yang sekarang ini manusia sering menyalahgunakan. Terutama orang-orang yang dianggap orang suci ya. Orang suci, para wali dan sebagainya, bukan dianya, orang yang menganggap si fulan itu wali Allah, dia bisa menilai manusia, si A bisa dinilai begini, si B dinilai begini, si A. Itu saya paling anti tuh. Saya paling anti dengan hal-hal begituan. Apalagi kalau orang-orang yang sudah, mohon maaf nih ya, sekali lagi mohon maaf, kalau orang-orang yang sudah memasuki dunia tarekoh, dunia ma'rifat, kata mereka gitu ya, kata mereka sudah mengikuti dunia tarek, memasuki dunia tarekoh, dunia ma'rifat, nanti menilai dirinya, menilai orang lain yang bukan menjadi kewenangannya. Si fulan mempunyai keimanan yang luar biasa, saking imannya sangat kuat, dia sangat dekat dengan Allah, sampai dia tidak lagi menjalankan syariat. Suka dengar nggak begitu Pak? Dulu ada beberapa tuh yang datang ke tempat saya, bahkan pernah datang ke majelis taklim At-Taubah. Saya ikut kajian tarekoh dan ma'rifat, maka saya sudah tidak sholat lagi.
Ada dulu di Masjid At-Taubah. Udah gitu bicaranya pakai bahasa Indonesia lagi. Pak Ustadz, orangnya udah nggak datang ke sini lagi. Wudu itu kan pakai air suci mensucikan. Betul, saya bilang. Bapak cari di mana air suci mensucikan itu? Tahir mutahhir. Gak bakalan ada, Pak, kata dia. Jadi itu hanya sebuah hikmah. Maksudnya adalah kita menjadikan diri kita suci mensucikan, tidak perlu berwudu. Orangnya kusam bener, saya lihat. Saya bilang, Anda ini bicara ilmu tinggi-tinggi. Saya bilang, saya bawa kitab tafsir Jalalain. Waktu itu bukan bicara bawa kitab fikih Fathul Qarib, kitab asli. Bapak bisa baca tidak ini? Di depan situ tuh saya ngobrol. Bisa baca tidak ini? Enggak, saya nggak bisa baca. Kalau Anda tidak bisa baca ini, Anda jangan bicara kriteria tahir mutahhir. Itu misalnya fikih, saya bilang. Ini kita fikih nih, saya bilang. Sholat tidak, ngaji tidak, semua ikut pengajian itu ma'rifat. Ya. Menganggap dirinya atau menganggap orang lain mempunyai kualitas keimanan yang lebih baik. Ukuran kualitas keimanan itu bukan hak kita untuk menilai. Tapi saya bisa menilai Pak Edi, bisa menilai Mas Fajar, bisa menilai Pak Thohir. Pak Thohir sholat 5 waktu apa kagak ya? Datang ke masjid apa kagak ya? Misalnya gitu. Mas Fajar orang kaya, dia bayar zakat apa enggak ya? Itu bisa kelihatan. Tapi kualitas keimanan dia yang ada di dalam hatinya kita tidak bisa menilai. Itulah maka Rasulullah melarang saat untuk menilai itu. Saat dia hanya seorang muslim. Ya. Jadi ada perbedaan antara seorang mukmin dengan seorang muslim. Hak kita manusia menilai kualitas keislamannya saja. Kualitas keimanan itu Allah yang menilai. Seperti penjelasan Allah dalam surah Al-Hujurat ayat 14, nanti baca di rumah ya. Ketika orang-orang Badui mengatakan kepada Rasulullah, kami telah beriman. Qalatil a'rabu amanna. Allah mengatakan, qala la tu'minu bal qalu aslamna. Muhammad bilang sama mereka, mereka belum beriman, tapi katakan mereka telah Islam, telah berserah diri. Wala ma yadkhulul jannatu imanu fi qulubikum. Karena iman itu belum masuk ke dalam hatinya. Walaupun dia sudah sholat, walaupun dia sudah zakat, walaupun dia sudah puasa, walaupun dia haji, kalau iman belum masuk ke dalam hatinya, dia belum menjadi seorang mukmin. Kira-kira begitu. Ya. Tetapi kualitas keimanan itu Allah yang menilai. Kita tidak usah ikut menilai. Terus bagaimana caranya kita mencapai derajat itu? Kita jalankan saja agama ini sesuai dengan syariat yang benar. Insya Allah iman kita bertambah mantap. Iman kita akan tumbuh. Ya. Karena di kita ini Pak, di kita nih, banyak orang-orang yang mengaku muslim, yang mengaku Islam, tapi cintanya kepada Islam itu cinta palsu. Ada orang yang mengaku Islam, cintanya kepada Islam itu cinta buta. Ya, saya menilai begitu tuh. Tapi ini penilaian pribadi. Tahu tidak Pak yang cinta palsu seperti apa? Mas Fajar umurnya berapa sekarang? 39. Masih ingat nggak waktu jatuh cinta? Karena dia yang paling muda, dia kita tanya lah. Saya agak lupa, udah 47. Masih ingat waktu jatuh cinta sama istri? Atau bukan sama istri lah, sama yang lain? Masih ingat kagak? Kayak apa itu? Pasti pengen, pertama kali ini kalau jatuh cinta, pasti pengen kenal orangnya. Kalau dia bekerja atau dia kuliah, pengen tahu kerja di mana, pengen tahu kuliah di mana, betul tidak? Pengen tahu rumahnya di mana? Betul, pengen tahu orang tuanya siapa, nama orang tuanya, nama ayahnya, nama ibunya, nama sukunya, namanya, segala hal. Pengen datang ke rumahnya, betul. Pengen ngebaik-baikin orang tuanya, betul. Berarti segala hal tentang sesuatu yang kita cintai itu kita pengen tahu. Setuju tidak Pak? Setuju kagak? Setuju ya? Sekarang kita tanya sama diri kita semua. Mumpung banyak orang di sini, nggak usah gibah jadinya. Kita cinta tidak sama Islam? Kita tahu kagak segala sesuatu tentang Islam? Tahu tidak? Contoh lagi nih, analogi. Masjid At-Taubah ini sudah berdiri sejak tahun 95. Yang lama-lama pasti tahu. Atau 96 ya Pak Gatot ya. Ada orang, entah pengurus, entah jamaah yang aktif di masjid ini sejak masjid ini berdiri sampai sekarang. Kalau saya kagak, saya tengah-tengah.
2001. Nggak bisa disalahin ya. Tanya sama orang itu, sepotong hadis hafal apa tidak? Sepotong ayat tahu tidak terjemahan dan tafsirnya? Sudah 26-27 tahun itu. Kalau aktif di At-Taubah terus ikut pengajian harusnya udah tahu segalanya. Berarti pertanyaannya, dia cinta tidak dengan Islam? Cinta tidak? Kalau cinta pasti ingin tahu segala hal tentang agama Islam. Kalau tidak cinta, ya sekedarnya aja. Itu namanya cinta palsu. Mohon maaf ya Pak, mohon maaf loh. Di sini banyak yang ingin nimbrung di masjid, ingin kegiatan ini, kegiatan itu. Tapi karena orang-orang itu memang aktif bersosialisasi, aktif bermasyarakat, orangnya baik, tapi kecintaannya terhadap Islam perlu dipertanyakan. Kalau tidak, dia udah pasti jadi orang pinter, pasti belajar, pasti serba tahu tentang agama ini. Itu koreksi buat diri kita semua. Ya. Orang yang cintanya benar, bukan cinta palsu, pasti dia ingin cari tahu setahu-tahunya tentang apa yang dia cintai. Maka dari itu saya berpesan kepada yang muda-muda, belajarlah agama dengan benar. Samudra ilmu agama ini sangat luas. Kita belajar 10 tahun aja kita belum tentu selesai. Apalagi kita tidak belajar. Ya Pak? Satu. Yang kedua, ada yang cinta palsu, ada yang cinta buta Pak. Tapi cinta buta sih masih bagus. Tinggal kita lurusin saja. Membela agama sampai luar biasa, kadang-kala keluar dari koridor agama. Yang meledak-meledakkan bom, yang membawa-bawa nama jihad, itu cinta buta itu. Seharusnya kalau dia sedikit berilmu tidak melakukan itu, kira-kira begitu. Ya. Nah, kita cintanya cinta yang biasa-biasa saja, tidak cinta palsu, juga tidak cinta buta, tapi kita serius mempelajari agama ini. Jelas? Jadi kesimpulannya adalah kita tidak menghakimi, tidak menilai seorang hamba itu berdasarkan kadar keimanannya. Kita menilai keislamannya saja karena keislaman itu adalah hal-hal yang berhubungan dengan zahir. Jelas ya Pak? Di zaman dulu juga begitu. Rasulullah, sahabat Abu Bakar ketika menjadi khalifah, beliau memerangi apa? Kaum ingkar zakat. Itu kan zakat itu yang berhubungan dengan kriteria keislaman. Ya. Orang-orang yang murtad itu adalah kriteria keislaman. Kita cuma bisa bilang, saya tidak murtad, saya sudah bersyahadat, ya sudah selesai, dia sudah muslim. Apakah dia benar-benar beriman? Kita tidak perlu menilai, itu urusan Allah. Itulah agama Islam. Jelas ya Pak? Baik, karena kita tidak menilai hal-hal yang berhubungan dengan keimanan, kita hanya menilai hal yang berhubungan dengan keislaman. Kita lanjutkan satu hadis lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis nomor 27. Hadatsana Qutaibah qala hadatsana Laits an Yazid ibnu Abil Habib an Abi Khairi an Abdullah ibnu Umar ana rajulu sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang laki-laki, kata Abdullah ibnu Umar, bertanya sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyul islamu khairu, seperti apakah Islam yang baik ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, qala, Islam yang baik ya, tut'imu ta'am wa taqra'us salam ala man arabta wa man lam ta'rif. Jadi seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah, ayyul khairul Islam, seperti apa Islam yang baik ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, tut'imut ta'am, salah satu cirinya seorang muslim yang baik adalah orang yang peduli memberikan bantuan kepada saudaranya, memberikan makanan. Tut'imut ta'am, memberikan, dalam hadis ini maksudnya memberikan makanan, memberikan makanan kepada orang-orang yang membutuhkan makanan.
Yang kedua, Rasulullah mengatakan taqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Menyampaikan salam kepada siapa saja yang mereka kenal maupun yang mereka tidak kenal. Itu ciri-ciri muslim yang baik. Jadi setelah hukum syariat, hukum Islam kita laksanakan, rukun Islam kita laksanakan dengan baik, maka menjadi seorang muslim yang baik, sebaiknya kita itu mempunyai kepedulian sosial. Ketika saudara-saudara kita membutuhkan bantuan, kita membantu. Saudara kita lapar, kita kasih makan. Dan yang lebih penting lagi adalah menyampaikan salam kepada orang yang kita kenal maupun tidak kita kenal. Itu penting. Ya. Itu ciri-ciri seorang muslim. Jadi tebarkanlah salam di mana-mana. Salam itu maksudnya adalah doa. Itu hadis nomor 26. Lalu hadis berikutnya tentang ciri seorang muslim yang baik. Hadis nomor 29. Hadatsana Sulaiman ibnu Harbin qala hadatsana Syu'bah an Wasil an Ahdab anil Ma'rur qala lakitu Abi Dzar birabadzah wa alaihi halwatu ala gulamihi hulatu fasa'atuhu anil zalik faqala inni sababtu rajulu fayartuhu bi ummihi faqala ilayya nabi sallallahu alaihi wasallam ya Abadzar ayartuhu bi ummihi innaka amru'u fika jahiliyati ikhwanukum hawalukum ja'alahumullahu tahta aydiyakum faman kana uhuhu tahta yadihi falyut'imhu mimma ya'kulu wa yalbisuhu mimma yalbisu wa la tukallifuhum ma yuglibuhum fa in kalafuhum hum fa a'yunuhum. Jadi salah seorang sahabat yang bernama Ma'rur bertemu dengan Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar Al-Ghifari ini sahabat yang mempunyai kualitas keislaman sangat baik dan dijamin oleh Rasulullah masuk surga. Satu hari sahabat itu bertemu dengan Abu Dzar. Beliau bilang, lakitu Abu Dzar birabadzah. Aku bertemu dengan Abu Dzar Al-Ghifari di daerah Rabazah. Rabazah itu satu desa 3 mil dari kota Madinah ke arah selatan. Alaihi dia huluwatu, dia memakai baju 2 lapis gitu ya, pakai baju dingin mungkin. Wa ala gulamihi, asistennya, dulu bahasanya budaknya gitu ya, asistennya juga memakai baju 2 lapis seperti dia sama. Fasa'altuhu an dzalik, lalu aku bertanya kepada Abu Dzar tentang masalah ini. Maksudnya kenapa Abu Dzar pakai baju sampai 2 lapis, pelayannya juga pakai baju 2 lapis. Lalu Abu Dzar berkata, faqala inni sa'abtu rajulun fa ayartuhu bi ummihi faqala li nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Dzar berkata, aku pernah menghina seseorang, bukannya menghina, meledek ya. Kebiasaan orang Arab itu, orang Arab jahiliyah itu suka ngeledek bawa-bawa nama orang tua. Ya, jadi Abu Dzar cerita, aku pernah menghina seseorang membawa nama ibunya. Yang diledek itu adalah Bilal bin Rabah. Jadi si Bilal dipanggil sama Abu Dzar, hai anak negro, anak ibu negro. Bilal itu kan orang hitam dari Habasyah, dari Ethiopia, gitu ya. Jadi Abu Dzar ngeledek si Bilal, hai Bilal, anak orang Afrika gitu. Lalu Bilal menyampaikan ini kepada Rasulullah. Rasulullah menegur Abu Dzar. Kata Rasulullah, ya Abu Dzar, a'ayyartuhu bi ummihi. Apakah engkau menghina seseorang dengan menyebut ibunya? Ya, kata Abu Dzar. Innaka amruhu fika jahiliyah. Kau masih mengerjakan perbuatan orang jahiliyah, Abu Dzar. Maksud Rasulullah, kalau engkau sudah muslim,
segala hal yang berhubungan dengan perilaku jahiliyah tinggalkan. Jadilah seorang muslim yang baik. Maka Rasulullah melanjutkan kata-katanya, ikhwanukum hawalukum ja'alahumullahu tahta aidiyakum. Saudara-saudaramu sesama muslim yang Allah jadikan dia berada di bawah tanggunganmu adalah tanggung jawabmu. Faman kana ukhuhu tahta yadihi falyut'imhu mimma ya'kulu. Setiap orang muslim yang berada di bawah tanggunganmu, maksudnya adalah karyawan kita, pembantu kita, orang yang kita rawat, falyut'imuhu mimma ya'kulu. Berikanlah dia makan seperti makanan yang kita makan. Itu ciri seorang muslim yang baik. Berikan dia makan seperti makanan yang kita makan. Jangan dibeda-bedain. Ya. Wa yulbishu mimma yalbisu. Berikanlah dia pakaian seperti pakaian yang kita pakai. Jadi bapak itu kalau punya pembantu, punya supir, punya pembantu laki-laki di rumah, bapak itu pakai kain sarung mereknya Wadimor, pergi ke masjid, dia juga harus pakai sarung merek Wadimor. Itu kira-kira. Pakai sarung tenun Banjar, dia itu supir bapak, karyawan bapak juga harus pakai sarung tenun Banjar. Kira-kira begitu. Paham? Karena dia seorang muslim. Itulah ciri seorang muslim yang baik. Jadi kalau pakai baju koko yang bagus, dia juga harus pakai baju koko yang bagus ke masjid. Makanya Abizar ketika bertemu dengan sahabat Rasul di kota Rabazah, dia pakai baju 2 lapis. Pelayannya juga pakai baju 2 lapis. Karena sudah dinasehati oleh Rasulullah SAW. Ya. Jadi para jamaah sekalian, kita sebagai hamba Allah, sebagai seorang muslim, yang kita perbaiki adalah kualitas keislaman kita. Yang kita nilai dari saudara-saudara kita adalah kualitas keislamannya juga. Mengenai keimanan dan kualitas keimanannya, biar Allah yang menilai. Mengenai keimanan kita, kita pupuk sebaik-baiknya, tapi biarkan Allah yang menilai. Terus ciri-ciri seorang muslim yang baik bagaimana? Lihat di surah Al-Mu'minun. Gampang, nanti buka di rumah ya. Qad aflahal mu'minun alladzina fi sholatihim khashi'un walladzina, apalagi lanjutannya itu? Anil la'wi mu'ridun, dan seterusnya. Ya, itu ciri-ciri seorang mukmin yang baik, tinggal lihat di surat Al-Mu'minun. Ingin memperbaiki keimanan kita, panduannya ada di Al-Quran, tinggal ikuti saja. Tetapi kita sendiri tidak berhak menilai kualitas keimanan seseorang. Kita boleh menilai kualitas keislaman saudara-saudara kita. Saya kira itu 2 hadis yang kita bacakan. Sudah mau jam 6 ya. Satu lagi tanggung. Ini penting. Hadis nomor 30. Berhubungan dengan surah Al-Quran ayat Al-Hujurat ayat 9. Wa in taifatani minal mu'minina ikhtatalu faslihu bainahuma. Apabila engkau melihat 2 orang mukmin yang ingin berperang, maka damaikanlah. Jadi bunyi hadisnya, Hadatsana Abdurrahman ibnul Mubarak, hadatsana Hammad ibnu Zaid, hadatsana Ayyub wan Yunus anil Husni an Akhnaf ibnu Qais qala. Ahnaf ibnu Qais berkata, "Dhahabtu li ansari hadzal rajulu falaqani Abu Bakrin faqala aina turid?" Qultu ansuru hadzal rajul. Qala irji fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul idza taqal muslimani biyasfayhima faqatilu wal maqtulu finnar. Faqultu ya Rasulullah hadza qatilu fama balul maqtulu. Qala innahu kana harisan alal qatli sahibihi. Jadi
sahabat Ahnaf itu pergi bersama seorang laki-laki karena laki-laki ini mau berantem. Ketemu sama Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar nanya, mau kemana kali kamu? Ahnaf, aina turid? Aku ingin menolong dia lagi mau berantem, mau berkelahi. Kata sahabat Abu Bakar, balik, pulang. Karena aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila dua orang Islam menghunus pedang, ingin saling berkelahi, ingin membunuh atau sebagainya, dua-duanya masuk neraka. Lalu Abu Bakar bertanya, yang dibunuh masuk neraka juga? Iya, kata Rasulullah. Kok begitu ya Rasulullah? Karena kalau dia tidak terbunuh, dia juga bermaksud membunuh sahabatnya. Kebetulan dia terbunuh. Jadi pesan hadis ini adalah apabila ada orang muslim yang berselisih, ada orang muslim yang bertengkar, tugas kita sebagai sesama muslim, jangan manas-manasin, jangan ngompor-ngomporin, tapi kita harus mendamaikan. Itulah ciri-ciri seorang muslim yang baik, ya. Jadi jelas ya 3 hadis tadi. Yang pertama, seorang muslim yang baik itu adalah menyebarkan salam. Yang kedua, memberikan makan kepada orang yang membutuhkan. Lalu pada hadis yang berikutnya adalah menyantuni orang-orang yang di bawah tanggungan kita. Yang ketiga adalah jangan jadi tukang kompor. Kira-kira begitu bahasa sederhananya. Kita harus menyebarkan kedamaian kepada sesama muslim, saudara-saudara kita. Saya kira itu, lebih kurangnya mohon maaf. Kalau ada pertanyaan saya persilahkan. Ada pertanyaan? Monggo. Ada? Amin udah duduk di tempat makanan aja, makanannya udah datang. Perasaan makanannya belum datang. Oke, saya kira cukup ya. Terima kasih banyak. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.